warahmatullahi wabarakatuh. Semakin berkembangnya e-commerce saat ini membuat pemasaran digital ataupun digital marketing adalah strategi yang paling tepat untuk memperkenalkan ke orang-orang mengenai produk yang kita jual secara online. Kalian pernah dengar soal pemasaran digital atau digital marketing ini sebelumnya? Nah, jadi semakin berkembangnya teknologi saat ini membuat pemasaran tidak hanya melalui media cetak saja, tetapi juga melalui digital. Nah, jadi platform yang digunakan itu antara lain seperti situs web, sosial media, email marketing, ataupun aplikasi mobile lainnya yang kita gunakan memang untuk mempromosikan produk atau layanan yang kita jual itu. Nah, tujuan lainnya supaya bisa menjangkau pasar yang lebih luas dan juga tepat pastinya. Kenapa pemasaran digital? Karena milenial dan Gen Z yang mendominasi dunia saat ini lebih suka pengalaman berbelanja online. Mereka suka terhubung, mencari informasi, melihat konten yang menarik, dan pengalaman digital personal yang lancar. Nah, untuk strategi pemasaran digital, kamu bisa melakukannya dengan yang pertama, identifikasi target pasar. Yang kedua, kamu bisa tetapkan tujuan dan metrik. Yang ketiga, kamu bisa pilih platform yang tepat. Dan yang keempat, kamu bisa membuat konten yang menarik. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, simak video ini ya. Pemasaran digital tak lepas dari 3 hal, yakni perkembangan e-commerce yang pesat seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lainnya yang memudahkan konsumen untuk mengunjungi toko kapanpun, berbeda dengan toko offline yang memiliki jam buka tertentu. Penggunaan mobile seperti handphone menjadi peran penting juga nih. Zaman sekarang siapa sih yang gak dikit-dikit handphone? Baru bangun pun handphone, mau mandi pun handphone, mau makan pun handphone. Hahaha. Berkembangnya fintech, sistem pembayaran digital yang membuat konsumen dapat membayar secara aman dan praktis yang membuat sistem pemasaran digital ini semakin cepat. Lalu, bagaimana sih strategi pemasaran digital yang efektif membangun produk awareness? Ini bertujuan agar lebih banyak konsumen yang mengenal produk kita, sehingga produk kita bisa dikenal banyak orang, sehingga produk kita bisa bersaing di pasaran. Kalau tujuannya seperti ini, kamu bisa membuat konten-konten seperti konten pengenalan brand, konten edukatif yang relevan, konten storytelling, konten visual yang kuat, atau video gambar yang estetik, konten kolaborasi misalnya dengan influencer, kampanye, hashtag, dan testimoni. Dengan begitu, brand kamu akan dikenal dan dipercaya oleh banyak orang. Menggunakan media sosial. Nah, platform tempat kita untuk memposting konten salah satunya media sosial kan ya. Media sosial ini juga dapat membangun hubungan dengan konsumen serta membangun komunitas. Kamu bisa membalas komentar, DM aktif, atau menggunakan fitur polling, Q&A, atau live berinteraksi secara langsung. Dengan itu, kamu bisa lebih terhubung dengan konsumen. Perkuat SEO atau Search Engine Optimizer. Kamu bisa melakukannya dengan cara riset kata kunci atau keyword research. Cari tahu kata kunci yang sering dicari orang terkait layanan produk atau layananmu. Kamu bisa menggunakan tools seperti Google Keyword Planner, Absolute, atau Hubs. Optimasi konten. Buatlah tautan yang SEO friendly, yaitu singkat, jelas, dan mengandung kata kunci. Lalu isi dengan konten yang relevan, menjawab kebutuhan pembaca, dan panjangnya ideal lebih dari 800 kata.
Mobile friendly menggunakan desain responsif agar terlihat lebih nyaman di semua perangkat. Karena Google memprioritaskan situs yang mobile friendly, daftar bisnis di Google Business Profile, gunakan kata kunci yang mencantumkan lokasi seperti contohnya jasa desain rumah di Bandung. Semua itu akan memperluas jangkauan produk kamu dan lebih mudah ditemukan oleh konsumen. Email marketing itu strategi yang powerful banget untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Bukan cuma untuk promosi, tapi juga dengan manajemen dan kepercayaan. Kamu juga bisa melakukannya dengan cara berikut ini. 1. Bangun daftar email yang berkualitas. 2. Segmentasi kontak. Bagi daftar email berdasarkan minat, usia, lokasi, riwayat pemberian, atau interaksi terakhir. Email yang lebih personal akan memiliki peluang dibaca dan diklik yang lebih tinggi. 3. Buat subjek yang menarik, serta konten relevan dan bernilai. 4. Kirim secara teratur tapi tidak mengganggu. Misalnya 1-2 email per minggu. Sesuaikan frekuensi dengan audiens dan perform campaign. Manfaatkan media sosial untuk promosi e-commerce. Yang pertama, Facebook. Facebook dapat menjangkau target pasar yang lebih luas dan membangun komunitas. Kamu bisa bergabung ke grup Facebook sesuai dengan produk kamu. Yang kedua, Instagram. Instagram itu identik dengan estetik, ya kan? Jadi kamu bisa membangun brand yang estetik dan visual ini. Twitter, kamu bisa melakukan tren terkini di Twitter karena Twitter biasanya yang paling update kan ya. TikTok dikenal sebagai sosmed yang paling random. Bisa dibilang ya tidak memiliki aturan tertentu. Biasanya lebih ke konten yang menghibur. Nah, jadi kamu bisa menyesuaikan konten kamu di sini. Setelah kita melakukan itu, kita harus apa sih? Kita harus menganalisis data dan mengukur kinerja pemasaran digital. Kita harus evaluasi strategi digital yang selama ini kita buat dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Analisis data tersebut untuk meningkatkan kinerja dan kampanye tren pasar. Menggunakan data sebagai untuk meningkatkan strategi untuk mencapai tujuan marketing. Pemasaran digital. Nah, jadi di awal tahun 1900-an tuh orang-orang menggunakan telepon dan radio. Pada tahun 1950 menggunakan televisi dan mega komputer. Pada tahun 1980 menggunakan personal komputer dan mesin fax. Pada tahun 1995, nah ini udah mulai berkembang nih. Jadi menggunakan internet, surat elektronik, dan telepon. Pada tahun 2000 menggunakan Bluetooth, mesin pencari, dan televisi kabel. Pada tahun 2005 menggunakan pay-per-click, CEO, Wi-Fi, dan blog. Pada tahun 2010 menggunakan media sosial iPod, TV, dan radio internet hingga sekarang.